Fikri Al-Kifari dan teman saya Rabia Al-Adawiasiwi. Nomor urut 5 Bidang Sosial dan Humaniora. Kami dari MTS Negeri 1 Flores Timur, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Di sini kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami dengan judul Fenomena Orang Tua Bekerja di Luar Negeri dan Pendidikan Anak dari Keluarga Buruh Migran Internasional di MTS Negeri 1 Flores Timur, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur. Bab 1 Pendahuluan. Latar belakang masalah. Fenomena yang terjadi di Indonesia saat ini adalah migrasi internasional. Banyak warga negara Indonesia yang keluar negeri untuk mencari pekerjaan dan meningkatkan pendapatan dalam sektor ekonomi keluarganya. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan pendidikan siswa di MTS Negeri 1 Flores Timur yang orang tuanya bekerja di luar negeri, yaitu siswa malas datang ke sekolah, tugas tidak pernah dikerjakan, sering bolos, membuat masalah yang dapat merusak nama baik sekolah, dan hal-hal lain yang berujung pada putusnya sekolah. Masalah ini selalu membuat pendidik di MTS Negeri 1 Flores Timur merasa resah dan khawatir akan masa depan anak bangsa, di mana pada dasarnya pendidikan bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan anak bangsa, namun kurangnya peran orang tua terhadap pendidikan anak. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Fenomena Orang Tua Bekerja di Luar Negeri dan Pendidikan Anak dari Keluarga Buruh Migran Internasional di MTS Negeri 1 Flores Timur, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur. Latar penelitian atau setting. Peneliti memilih MTS Negeri 1 Flores Timur karena di MTS Negeri 1 Flores Timur belum ada yang meneliti tentang fenomena orang tua bekerja di luar negeri dan pendidikan anak dari Keluarga Buruh Migran Internasional di Kabupaten Flores Timur. Identifikasi masalah. Ada 2 identifikasi masalah. Yang pertama, siswa di MTS Negeri 1 Flores Timur yang orang tuanya bekerja di luar negeri sering bolos, berpakaian tidak rapi dan sopan, tidak mengerjakan PR, bahkan ada yang putus sekolah. Yang kedua, siswa di MTS Negeri 1 Flores Timur yang orang tuanya bekerja di luar negeri tidak ada kotor penuh sehingga kebutuhan sekolah terlalaikan. Pembatasan masalah. Penelitian ini dibatasi hanya membahas tentang fenomena orang tua bekerja di luar negeri dan pendidikan anak dari Keluarga Buruh Migran Internasional di MTS Negeri 1 Flores Timur, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur. Rumusan masalah. Bagaimana fenomena orang tua bekerja di luar negeri dan pendidikan anak dari Keluarga Buruh Migran Internasional di MTS Negeri 1 Flores Timur, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur. Tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fenomena orang tua bekerja di luar negeri dan pendidikan anak dari Keluarga Buruh Migran Internasional di MTS Negeri 1 Flores Timur, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur. Bab 2 Kajian Pustaka. Landasan teori. Dalam penelitian ini, teori yang digunakan adalah teori kebutuhan IRG Alderfer. Teori ini dikemukakan oleh Clayton P. Alderfer. Ada 3 yang dikemukakan oleh Alderfer, yaitu existence needs atau kebutuhan keadaan, yang kedua related needs atau kebutuhan berhubungan, dan yang ketiga growth needs atau kebutuhan pertumbuhan. Adapun teori pendidikan yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara mengklasifikasikan pendidikan ini menjadi 3 rentang usia, yaitu pertama pada masa kanak-kanak atau kinder period pada usia 1-7 tahun, masa pertumbuhan jiwa dan pikiran pada usia 7-14 tahun, dan masa sosial period atau terbentuknya budi pekerti pada usia 14 sampai dengan 21 tahun. Tinjauan pustaka. Bekerja di luar negeri. Bekerja di luar negeri atau pekerja migran adalah orang yang melakukan migrasi dari wilayah tempat asalnya pindah di wilayah tujuannya untuk bekerja dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Faktor-faktor yang mempengaruhi bekerja di luar negeri yaitu ada 2. Pertama, faktor pendorong, dan kedua, faktor penarik. Faktor pendorongnya yaitu makin berkurangnya sumber-sumber alam dan tidak cocok lagi dengan adat budaya atau kepercayaan di daerah asal. Yang kedua, faktor penarik. Faktor penariknya yaitu kesempatan bekerja
penelitian dilaksanakan pada bulan Oktober 2020 sampai dengan bulan November 2020. B. Latar penelitian atau setting. Alasan peneliti memilih MTS Negeri 1 Flores Timur karena di MTS Negeri 1 Flores Timur merupakan tempat meneliti menimba ilmu. Sedangkan di MTS Negeri 1 Flores Timur belum ada yang meneliti tentang fenomena orang tua bekerja di luar negeri dan pendidikan anak dari keluarga buruh migran internasional di Kabupaten Flores Timur. C. Metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode penelitian fenomenologi. Metode penelitian fenomenologi adalah metode penelitian yang menjelaskan atau mengungkapkan makna konsep atau pemahaman fenomena yang didasari oleh kesadaran yang terjadi pada beberapa individu. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif fenomenologi. D. Prosedur pengumpulan dan pengolahan data. Ada dua teknik prosedur pengumpulan data. Yang pertama pengamatan atau observasi dan yang kedua wawancara atau interview. E. Pemeriksaan atau pengecekan keabsahan data. Agar data dalam penelitian kualitatif dapat dipertanggungjawabkan sebagai penelitian ilmiah, diperlukan tes keabsahan data. Adapun tes keabsahan data meliputi credibility, transferability, dependability, dan confirmability. F. Analisis data. Analisis data kualitatif mengikuti konsep yang diberikan oleh Miles dan Habermas, yaitu suatu aktivitas yang meliputi data reduction, data display, dan conclusion drawing atau verification. Bab 4. Hasil dan pembahasan. Lokasi penelitian yaitu berada di MTS Negeri 1 Flores Timur, Jalan Trans Adonara, Desa Lamahalajaya, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sejarah singkat MTS Negeri 1 Flores Timur. MTS Negeri 1 Flores Timur didirikan pada tahun 1949 sampai dengan 1985 yang disebut dengan nama MTS Wayorang. Pada tahun 2017 sampai dengan sekarang disebut dengan nama MTS Negeri 1 Flores Timur. Data siswa di MTS Negeri 1 Flores Timur pada tahun 2020 sebanyak 510 siswa. Data pendidik dan kependidikan di MTS Negeri 1 Flores Timur sebanyak 43 pendidik dan kependidikan. Hasil wawancara sudah terlampir pada proposal penelitian. Oleh karena itu, secara garis besar hasil wawancara membahas tentang masalah ekonomi yang dihadapi keluarga sehingga orang tua harus bekerja di luar negeri dan menimbulkan masalah pada pendidikan anak. Berdasarkan hasil observasi dari sikap dan perilaku siswa MTS Negeri 1 Flores Timur, secara keseluruhan memang dikategorikan sebagai siswa nakal, malas sekolah, dan tidak pernah kerja tugas. Wajar saja karena sikap siswa bersikap seperti itu, karena tahun 2020 jumlah siswa di MTS Negeri 1 Flores Timur berjumlah 510 siswa. Di Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur, madrasah yang memiliki siswa paling banyak adalah MTS Negeri 1 Flores Timur. Berbagai informasi mengenai data dan sekolah dan sikap perilaku siswa MTS Negeri 1 Flores Timur, hal itulah yang membuat peneliti mengangkat suatu penelitian yang membahas tentang fenomena orang tua bekerja di luar negeri dan pendidikan anak, dengan harapan dari pihak sekolah dan orang tua wali murid bisa bekerja sama dalam menyikapi masalah siswa. Harapan kedua dari penelitian ini adalah sekolah bisa bekerja sama dengan pemerintah agar memberikan bantuan kepada anak yang orang tuanya bekerja di luar negeri dengan berupa bantuan biaya pendidikan. Bab 5. Kesimpulan dan saran. A. Kesimpulan. Fenomena orang tua bekerja di luar negeri dan dipengaruhi oleh kebutuhan ekonomi, kebutuhan pendidikan, kebutuhan kegiatan adat, keterbatasan lapangan kerja, daya tarik lapangan kerja yang meningkat, dan gaji atau upah yang lebih tinggi. Pendidikan pada anak pada pekerja migran Indonesia di Flores Timur. Siswa MTS Negeri 1 Flores Timur melaksanakan kegiatan pembelajaran sebagai biasa dengan madrasah lain. B. Saran. Bagi MTS Negeri 1 Flores Timur, peneliti mengharapkan agar lebih intens kerjasama dengan orang tua asuh peserta didik agar orang tuanya mudah mengawasi anak tersebut sehingga permasalahan peserta didik mudah diatasi. Bagi orang tua wali, perlu perhatian yang lebih dalam memberikan kasih sayang terhadap peserta didik walaupun disibukkan dengan pekerjaan. Sering berkomunikasi dengan peserta didik sehingga rasa kedekatan dan kepekaan terhadap anak, seorang tua, dan lingkungan menjadi sekitar lebih baik. Demikian presentasi hasil penelitian kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.